Marilah kita lanjutkan materi pembelajaran terkait dengan beberapa materi terdahulu yang telah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan mencoba untuk mempraktekkan beberapa materi yang telah saya sampaikan. Kita gabung untuk membuat suatu presentasi, yaitu membuat soal pilihan ganda interaktif. Namun sebelumnya akan saya tayangkan apakah bentuk pilihan ganda interaktif itu seperti apa ya. Mari kita lihat bersama. Nah, ini tampilan pembuatan soal interaktif pilihan ganda, di mana kemarin sudah saya sampaikan bahwa pertanyaannya kita sembunyikan ya, tidak ada pertanyaannya. Nanti akan kita panggil melalui tombol-tombol ini ya. Nah, ini tombol-tombol soal. Kemudian di sini ada jawabannya ya. Di sini nanti kita akan lihat jawabannya. Ya, kalau kita jawab nanti akan kelihatan di sini ya. Kemudian kita bisa ngecek hasilnya berapa keluar di sini. Itu nanti yang coba kita buat ya. Dan ini ada tombol keluar kalau kita mau menutup tampilan ya. Kita coba, misalkan saya ngecek klik nomor 1 ya. Nah, di sini soalnya keluar ya. Misalkan lagu Bunda Biara diciptakan oleh siapa? Di sini bisa kita klik ya, kita pilih jawaban ini. Misalkan jawab Pak Dal gitu ya. Nah, di sini akan otomatis tersilang ya. Ini tersilang. Kemudian mungkin kita lanjutkan dengan nomor 6 itu ya. Kita tidak urut, tidak apa-apa. Nah, di sini soal nomor 6, gambar bintang melambangkan sila keberapa? Kalau jawab ini misalkan 1, nah ini akan tampak di sini ya. Misalkan nomor 10, nah ini soal matematika jadi campuran ya. Misalkan 14 ditambah titik-titik hasilnya 25. Misalkan menjawab A lagi misalkan ya. Atau menjawab C gitu ya. Nanti di sini juga akan tercoret. Dan andaikan kita hentikan, kita mau ngecek ya berapa hasilnya, kita bisa kita lihat. Jadi dari 3 soal yang dikerjakan ini ternyata dapat nilai 20 ya. Maka di sini ada komentar ya, belajar lagi ya gitu ya. Nah, kalau ingin mengulangi ini bisa diulangi lagi. Misalkan kita ulangi lagi umpamanya ya. Nah, ini nanti akan dari awal lagi ya. Kita mulai dari lagi ya. Dan itu sampai mungkin mendapatkan nilai 100 kalau dicoba-coba gitu. Itu ya nanti yang akan kita coba, kita praktekkan ya pelan-pelan. Mudah-mudahan kita semua bisa menambah ya wawasan kita, sehingga dalam bentuk pembelajarannya semakin menarik. Ini tombol keluar, kita klik nanti otomatis keluar. Nah, kembali kepada tampilan ya dari PowerPoint, dari lembar ini ya. Misalkan kita pilih yang layout yang blank aja ya, kosong ya. Kalau ingin desain, kita pilih desain. Di sini banyak ya. Ini ada desain-desain yang mungkin suka ya. Nah, ini kita pilih desain, di sini juga bisa ya.
Nah, untuk membantu ya tadi dalam penulisan ya, kita bisa menggunakan insert. Di sini kita gunakan tabel ya. Gunakan tabel, misalkan ini tadi yang pertama tadi masalah apa? Pertanyaan, ini nomor soal, ini lembar jawab makanya ya. Nah, kalau lembar jawabnya misalkan ada optionnya berapa? Misalkan 3 atau 4 ya, kita kasih ya. Nah, ke bawahnya berapa? Misalkan pengen soal berapa, nanti kita tambah ya dengan ini diantar juga bisa ya. Jadi diantar dia akan nambah ya. Atau pakai tab ya, pakai tab saja nanti akan nambah. Kalau pengen pakai ini juga tombol ini layout juga bisa ya. Misalkan ini tambah ke bawah misalkan ya, berapa ya, tinggal ngeklik ya. Jadi ini kita tulis misalkan ini pertanyaan ya, kita kasih tulisan pertanyaan ya. Nah, di sini nanti nomor soal ya, soal misalkan ya. Dan di sini adalah lembar jawab ya. Nah, ini supaya apa ya? Ini kita gabung ya. Kita merger. Nah, ini pakai ini merger ya. Nah, posisinya bisa diatur di tengah ya. Nah, ini ya. Bisa ditarik-tarik ya. Agak panjang juga bisa ini ditarik. Nah, misalkan ini nomornya tadi kan, misalkan nomor 1 ya, 1 atau berapa soal ya. Misalkan kita bikin 4 ya, kita bikin 4 soal ya, maaf ya. Kalau pengen banyak ditambah sendiri. Untuk optionnya ini nanti kita A, B, C, D ya. Ini misalkan kita samakan dulu ya. Kita kasih berapa nih nilainya di sini ya, bisa kan? Nah, kalau pengen kita kasih nilainya misalkan 0,5 itu atau ya, kita lihat. Nah, kecil ya. Atau kalau kurang puas ya kita ulangi misalkan 0,8 ya. Nah, kita lebar ya. Nah, ini bisa kita pindah ini ya, pindah di sini juga bisa. Ini untuk garis pertanyaannya ini kan kurang lebar ya. Nah, masa bisa kita berlebar. Nah, ini soalnya kita perlebar lagi ya. Bisa menggunakan menu ini juga bisa ya. Lebarnya berapa? Misalkan lebarnya misalkan 4 ya, kita tulis saja 4. Nah, ini akan lebar. Kemudian ini tadi kita ini lembar ini kita blok, kita samakan tadi 0,8 ya, 0,8. Nah, sama kan. Ini kalau pengen posisinya lurus di sini ya. Nah, bisa ya. Ini kalau pengen di tengah juga bisa, kita blok, kita kasih yang di tengah ya. Nah, jadi ini panduan ya, artinya supaya kelihatan rapi saja. Untuk desainnya bisa dipilih ya. Di sini banyak desain ya. Pengen yang mana sih? Nah, tinggal pilih ya. Desain. Pilih yang mana? Kesuka ya. Misalkan pilih yang ini, saya senangnya ini ya.
Kalau ingin dikasih garis, kok nggak ada garisnya ya, kelihatan, nggak kelihatan ya, maka ini diblok semua ya. Diblok semua, kita kasih garis di sini, bordernya ya kita tambahkan ya di sini, sehingga ada garisnya. Nah, supaya ini ya lembar pertanyaan ini apa ya, kelihatan satu utuh ya, tidak belang-belang, ini kita merger aja, jadikan satu pakai menu layout ya. Di sini ada merger, sehingga ini jadi satu. Nah ini kemudian ini kita kasih jawaban ya A, B, C ya, pakai urut besar atau kecil terserah ya. A ya, terus B, C, D ya. Ini bisa kita taruh di mungkin di tengah ya. Di tengah. Terus ini bisa di copy juga ya, di copy aja, copy paste ya. Nah ini bisa ya di copy paste, nah, sehingga langsung jadi banyak. Nah ini ya. Kemudian kita gunakan tombol developer ya, jadi kita praktekkan yang kemarin. Di sini kita menggunakan tombol untuk memanggil soal ya, ini pakai command button, taruh sini ya. Nah taruh sini, kita properties, kita kasih ini soal nomor 1 ditulis misalkan ya, 1. Posisinya di mana? Di center ya, apa? Posisinya tetap itu sudah ya. Nah, gimana kalau ini putih? Kalau suka ya sudah ya, putih tidak apa-apa. Kemudian kita perbanyak aja ya. Nah ini sudah ada 4 ya, tinggal kita ganti angkanya sini ya. Ini 2, ini 3, ini 4 ya. Nah ini 4. Nah kemudian untuk lembar jawab ini ya, supaya nanti bisa menjawab, memilih, kita praktekkan pelajaran kemarin menggunakan tombol ini ya, tombol option button ya. Di sini kita depannya kita kasih option button ya, ini. Nah ini ya tombol ini ya. Ini kalau pengen propertiesnya di option buttonnya ini kita, nah tulisannya kita hilang. Nah ini tinggal kita kopikan saja ya, perbanyak. Kemudian kita bawa ya. Kalau sudah jadi ini 4 ya, ini bisa kita copy paste serentak ya. Kita pilih ya dengan menekan tombol kontrol ya, kita pilih. Terus kontrol C ya, kontrol C, copy paste, kontrol V. Nah ini langsung bisa kita tarik ya. Kita luruskan. Nah, kita copy paste lagi, kita luruskan.
ya. Nah, jadi kalau nanti kita mainkan ini ya bisa ya, misalkan pakai show-nya kita coba ya. Nah, ini kalau jawab A pindah menjadi B, itu hilang ya. C hilang ya, D hilang. Cuma ini kemarin kan harusnya ya untuk yang nomor 2 ini kalau diklik itu harusnya tidak hilang. Seperti ini kan mestinya nggak hilang. Nah, bagaimana untuk membuat supaya tidak hilang, kemarin sudah saya jelaskan ya. Propertinya kita ganti ya. Kita lihat ya di dalam propertiesnya ya. Ini kalau kita melihat ini kan propertiesnya ini kan tertulis slide 1 ya. Berarti yang kedua ini kita ubah ya, kita ubah menjadi slide 2 supaya tidak sama ya. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, yang B nya juga diganti slide 2. Nah, ini yang 3 ini juga sama slide 2. Kemudian yang D juga sama slide 3, slide 2 ya. Kemudian yang nomor 3 ganti slide 3. Yang nomor 4 kita kasih sama ya, slide 4. Nah, sekarang sudah semua ya. Kita coba lagi sekarang ya. Nah, ini. Jadi kalau kita jawab ini A, ini tetap A, kita pindah ke B, ini tetap A ya. Kita jawab C ini masih ya, tidak berubah ya. Tapi kalau ini deret ini kita berubah, yang berubah cuma deretanannya ya. Deretan ini saja ya, optionnya, tetapi tidak mengubah urutan yang 1, 2, 3, 4. Ini untuk pembuatan lembar jawab untuk ABC ya. Nah, kita lanjutkan ya, nilai ya. Sekarang kalau kita ngeklik punya nilai berapa di sini, nanti kita kasih ya, klik ya. Nah, nanti di sini kita kasih pakai yang ini ya, yang label. Label ini kita perbanyak ya, perbanyak. Bisa langsung ya. Nah, ini langsung 4 ya. Nah, ya, jadi nanti kalau menjawab kita kasih nilai berapa, sini berubah ya. Ya, tinggal nanti kunci jawabannya apa ya. Nah, untuk membuat pertanyaan ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, kita bisa mengecek ya namanya
kemarin di format, terus di select pen, ini ada ini nama semuanya, diingat-ingat ya. Nah, untuk mengisi pertanyaan ya, misalkan kita menggunakan pakai ini juga bisa ya, pakai apa, text box. Nah, misalkan kita tulis di sini dulu, enggak apa ya, misalkan soal ya, dikasih nomor 1 atau enggak masalah ya. Misalkan tidak usah dikasih apa-apa, enggak apa-apa. Jadi pertanyaannya misalkan ya 10 ya, ditambah 5, misalkan sama dengan titik-titik ya. Terus optionnya ya A misalkan 12, B 13, C 14, D 15, misalkan begitu. Nah, ini menjadi soal di sini kemarin ya, kita masukkan di sini ya. Muat enggak itu? Kalau terlalu ini kan sudah kita setting ya, maka ini kita kecilkan. Nah, kalau ingin pengen di apa ya, digeser ke sini bisa diatur di sini ya. Pengen ini saya geser di sini aja lah biar rapi, silakan ya. Misalkan begitu. Nah, ini nomor 1 begitu. Nah, ini yang soal nomor 2 ya, ini namanya text box 28 ya. Nah, sebetulnya ini juga bisa ya, kita ganti ya, namanya ini kita ganti bisa dengan klik 2 kali. Nah, ini kita ganti supaya kita lebih apa ya, lebih sederhana, mudah mengingat. Kita ganti misalkan S1 gitu ya, soal nomor 1. Misalkan ganti S1. Nah, ini S1 ya, berarti kalau kita copy ya, ini kita copy aja. Nah, jadi ngopinya ini yang ini ya, copy pasta ya. Nah, ini soal nomor 2 kita ganti ini S2 ya, S2. Kalau ingin lagi misalkan nanti kita atur ya. Nah, ini S3. Ini S4. Jadi kita sudah punya soal 4 ya. Nanti kita masukkan di sini ya, seperti ini. Kita tutup dulu S1-nya, baru kita lanjutkan S2-nya ya. Ini kita tarik di sini. Ya. Kita ganti misalkan apa? 9 ditambah 5 berapa gitu ya. Kemudian kita tutup lagi. Kita tarik yang S3-nya di sini ya, di lembar ini. Misalkan ini pertanyaannya adalah berapa itu ya, 7 ya, 8 ya, 8 ditambah 5 umpamanya ya. Kita tutup. Nah, kemudian yang nomor 4 misalkan kita ganti ya, misalkan 20 atau 30 dikurangi 15 ini ya, pengurangan ya. Misalkan begitu, bisa. Nah, sekarang ingat-ingat ya kuncinya ya. Nah, ini labelnya dilihat ya, ini label 1, 2, 3,
4 ya. Jadi ini melabeli label 1 ini mewakili soal nomor 1 ya. Misalkan kita buka ya soal nomor 1. Ini kan jawabnya D ya. Maka di D ini ya kita kasih script ya. Kita klik developer, kita kasih kode, scriptnya adalah ya. Kita kasih slide 1 ya. Itu pakai huruf besar enggak masalah, nanti akan berubah sendiri ya. Nah, kita panggil tadi label 1 ya. Label 1 sama dengan berapa? Terserah. Supaya hasilnya 100, maka dikasih nilai 25 ya. Nah, ini. Jadi nanti kalau ngeklik ini dapat nilai 25 ya. Tuh. Kalau yang lain berarti 0 ya. Berarti 0. Maka ini harus dikasih script juga. Kita pastikan tidak masalah ya. Nah, kita pastikan, kita cari mulai dari A ya. A. Terus ini kita paste, ini kita ubah ya menjadi 0. Nah, terus ini baru kita paste lagi. Yang B kita cari kode ya, kita masukkan, kita paste. Yang C, nah ini kode kita masukkan ya 0. Mari kita coba ya, kita coba dulu satu soal ya. Nah, andaikan ini menjawab B misalkan ya, dia akan dapat nilai 0. Nah, 0 ya. Menjawab C juga sama ya, tapi kalau menjawab D dia akan dapat nilai 25. Nah, ini sudah bisa ya, berarti nah 25 ya. 25. Nih. Nah, sekarang tinggal kita ulangi ya dengan label 2, 3, dan 4 ya. Misalkan gitu. Kita soal nomor 1 kita tutup, kita ganti soal nomor 2 misalkan ya. Nah, ini hasilnya kan 14, jawabannya C. Maka C ini ya yang kasih nilai 25 itu dikerjakan dulu aja ya. Nih. Nah, ini bisa ngopi ini ya, ngopi. Ya. Nah, tapi labelnya diganti menjadi label 2 gitu ya. Label 2. Kemudian yang 0 ini juga bisa ngopi ini ya. Maka yang lainnya ya, yang ini, yang D ini juga dikasih 0 ya. Nah, tapi labelnya juga diganti label 2. Terus ini di copy lagi. Kemudian tinggal ini ya. Nah, dek kasih. Sekarang yang ketiga, soalnya kita buka ya, soal nomor 3. Jawabnya adalah B ya. Maka yang B ini dikasih nilai 25 ya. Nah, ini dikasih nilai 25. Terus ini labelnya diganti 3 ya. Copy paste. Nah, kita ganti yang belum berarti A. Ini diganti nilainya 0 ya. Nilainya 0. Kita copy untuk yang lain ya. Berarti yang belum C ya.
kemudian D ya. Kemudian yang nomor 4 ya, kita buka soalnya. Nah, ini ketemunya 15, berarti D lagi ya. D ini labelnya 4 ya, labelnya 4, terus nilainya 25. Kita copy untuk menggantikan ini ya, C ya, tapi diganti nilainya menjadi 0. Dan yang terakhir ya, A ini diganti nilainya ya, sudah ya. Jadi ini nanti kalau kita praktekkan ya di menu show-nya ini, nanti kita bisa menjawab misalkan D tadi 25 ya, kemudian yang ini tadi C ya, atau berapa ya, A atau B ya, yang B juga 25, yang C ya, yang C 25, kemudian ini B ya, kita lihat yang B 25, terus yang D 25. Jadi nanti total di sini nilainya 100 ya, nilai 100. Nah, ini ya. Kalau yang jawab lain, misalkan jawab ini, nah berarti salah satu nilainya keluar 75 ya. Kalau salah dua, misalkan jawab yang lain ini, nah berarti nilainya tinggal 50. Oke ya. Tuh. Sekarang tinggal memanggil soal ya. Kemarin kita kan harus memanggil soal ya, soal S1 sampai S4 ya. Ini kita tutup dulu ya. Ini memanggil soal S1. Jadi kodenya adalah sama ya, slide 1 ya, titik save ya. Nah, ini save, terus kurung buka ya. Nah, terus S1 terus titik ya. Nah, ini ada yang kurang ya. Ini harus tanda petiknya belum ya. Nah, tanda petik baru titik. Nah, ini kita cari yang kemarin visible sama dengan true ya, keluar ya. Ya, ini sudah jadi, kita tinggal mengkopikan ya untuk yang lain. Kemudian yang tombol 2 kita klik juga, nah, kita paste, ini kita ganti S2. Kemudian tombol 3 kita paste, tombol 4 Nah, ini kalau kita lihat di tampilan ya, nanti kita bisa memanggil soal ini. Satu keluar ya, kalau kita jawab ya, nah gitu. Misalkan jawabnya A ya, tapi kita serah keluar nilai kan. Nomor 2 kita klik. Nah, ini tadi ya, seperti kemarin saya ingatkan bahwa kalau kita
menayangkan soal nomor 1, kita harus menutup soal nomor 2, 3, dan 4. Ini yang belum kita lakukan ya. Nah, kita ulangi ya. Jadi ini harus ditambah ya. Ini kita copy paste lagi ya. Sebanyak 4 mestinya kan. Nah, ini harusnya false ya. Nah, berarti enak. Nah, ini false. Copy ya. Kurang 1 ya. Jadi yang false mulai nomor 2, S2, S3, dan S4. Ini ya, sudah jadi scriptnya ya. Kemudian kita ulangi ke comment button yang 2. Ini kita copy semua, ada apa? Kalau kita masukkan di sini. Nah, kita yang hidupkan nomor 2, nomor 1 kita matikan ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga ya, ketiga juga sama. Nah, 3. Nah, ini sudah semuanya sudah punya script ya. Sekarang kita ulangi lagi sehingga tidak tumpuk-tumpuk soalnya ya. Kita klik nomor 1, yang keluar cuma 1 tok. Nomor 2 juga nomor 2 saja, nomor 3 saja, tidak tumpuk-tumpuk ya. Ini caranya ya. Nah, jadi pertanyaan dan soal sudah ngeling, ini sudah. Sekarang tinggal membuat nilai ya. Keluar berapa, 100 itu di mana ya. Kita coba pakai ini ya, pakai tombol di sini ya. Kita tulisi cek misalkan ya. Di propertiesnya kita ganti menjadi cek. Nah ya, cek gitu. Jadi nanti kalau dicek ini keluar nilainya pakai ini. Nah, kita setting yang agak besar ya. Di propertiesnya kita kuasai angka, misalkan kita coba angka 100. Nah, posisinya di tengah ya. Kita lihat di tengah. Nah, ini ya, center. Kemudian bordernya kita bikin yang tunggal ya, single. Terus warna hasilnya nanti merah misalkan ya. Hasilnya jadi merah. Kemudian sekarang kita lihat apa ya, hurufnya kita pilih apa sama ukuran ya. Nah, kita kasih yang besar ya, mungkin 28 ya. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, ini 100 ya. Kalau dicek 100 gitu. Nah, maka tombol cek ini kemarin kita lihat ini namanya ya, ini label 5 ya. Nah, ini cek, dikasih kode ya, sama ya, slide 1 sama titik label ya, L ya, label 5 ya, sama dengan kalau penjumlahan kemarin dikasih kode apa, val ya, val. Nah, val dalam kurung. Nah, ini slide 1 titik label 1 ya, tutup kurung, ditambah ya, ditambah
Tambah lagi sama ini, kita copy paste saja. Ditambah label 2, label 3, label 4. Nah, ini diganti label 2, label 3, label 4. Ini panahnya apa, sekrepnya sudah ya. Nah, kita cek ya, kita cek. Jadi kalau ini hanya betul 25 ya, nanti kalau kita cek ya hasilnya 25. Nah ini ya, jadi kalau misalkan jawabnya 2 betul 50, nanti kita cek juga 50 kan itu ya. Jadi kalau bisa jawab semua nilainya 100 ya. 75 misalkan tambah ini tambah yang B ini 25, berarti nilainya maksimal 100 begitu ya. Jadi bisa ya dalam pembuatannya ya, mudah kan kira-kira ya. Untuk judulnya misalkan kita kasih pilihlah jawaban yang benar, misalkan begitu. Ini bisa dikasih misalkan menggunakan insert, terus pakai yang ini juga indah ya, misalkan pilihlah jawaban yang benar misalkan ya. Ini bisa diperkecil ya, pakai home, pakai ini ya, kecil. Nah ini bisa ditarik ke atas. Nah pilihlah jawaban yang benar. Jadi kalau kita ulangi tampilannya ya, misalkan ini ya, soal nomor 1, misalkan jawab ini, nomor 2 jawabnya ini, nomor 3 jawabnya ini, nomor 4 jawabnya ini, berarti nilainya 0. Tapi kalau nomor 1 jawabnya D, nomor 2 jawabnya C misalkan, nilainya 5. Bisa diulang-ulang. Nah ya, jadi untuk pembelajaran kali ini ya sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada sesuatu yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih.